Menjadi seorang ekstrovert bukan berarti aku nggak tahu malu, mudah ngomong apapun ketika sama orang baru, bahkan belum tentu bisa langsung jago dalam public speaking. Dan pada video kali ini aku akan mencurhatkan sisi lain dari hidupku sebagai seorang yang ekstrovert, dan juga bagaimana ekstrovert ini itu mempengaruhi kehidupanku. Hai teman-teman semuanya, aku Ero Abdan, aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Jadi curhatan pertama yang akan aku bagikan adalah tentang kehidupan. Menjadi seorang ekstrovert itu sangat mempermudah kehidupanku sekarang, apalagi aku sekarang di masa-masa perkuliahan atau sebagai mahasiswa. Karena dengan ekstrovert ini aku jadi mudah menjalin pertemanan baru dan juga membuka percakapan, karena aku sendiri suka ketemu dengan orang baru atau membagikan experience dan juga mendengarkan cerita dari orang lain. Dan terkadang di perkuliahanku aku menganggap kelas itu bukan sebagai kelas, tapi sebagai kumpul komunitas atau gathering untuk mengecas energiku sendiri dengan melihat orang banyak yang ada di dalam kelas. Dan dari itu semua, aku sebagai seorang ekstrovert pasti ada rasa malunya ketika ngomong sama orang baru. Karena ekstrovert itu menurutku hanya sebuah caraku untuk merecharge energi sosialku dalam kehidupan ini. Bukan seberapa tebal mukaku ketika ngomong sama orang baru atau ngomong sama orang tua atau ketika melakukan kesalahan kecil di hidupku. Curhatan keduaku adalah tentang pertemanan. Di dalam lingkungan pertemanan, aku sebagai ekstrovert yang sedikit sekali punya pertemanan, atau aku memiliki teman yang lebih mementingkan kualitas pertemanan daripada kuantitas pertemanan. Karena menurutku dengan kualitas pertemanan ini aku jadi bisa saling mengandalkan dalam pertemanan ini daripada aku banyak teman tapi ya hanya sekedar kenal aja. Dan dengan pertemanan aku yang sedikit tapi lebih mementingkan kualitas, itu akan membantu kehidupanku ke depannya. Dan dalam lingkaran pertemanan ini, aku sebagai seorang ekstrovert, aku itu lebih suka menyapa orang terlebih dahulu, walaupun terkadang dia itu sibuk atau sedang terburu-buru, tapi aku mencoba menyapa dengan namanya atau sekedar halo. Dan terkadang di waktu kosongku, aku suka menelpon teman-teman aku, suka mengechat mereka dengan tujuan untuk menanyakan kabarnya, menanyakan kesibukan mereka lagi ngapain. Dan itu adalah caraku juga untuk merecharge energiku supaya aku bisa lebih ada energi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian curhatan yang ketiga adalah solitude atau kesendirian. Jadi menurutku sebagai seorang yang ekstrovert, solitude atau kesendirian itu adalah bagaimana caraku untuk menjual waktuku ke hal-hal yang aku ingin dalami. Contohnya itu seperti belajar, aku itu menjual waktuku dalam belajar ini dengan kesendirianku. Biasanya aku lakukan di pagi hari atau di subuh, dan di situ aku sendiri aja. Aku hanya belajar, fokus mendengarin instrumental musik sambil mengerjain tugas-tugas yang aku ingin kerjakan atau aku ingin pelajari. Dan di situ adalah bagaimana caraku untuk menjual waktuku sebagai seorang yang ekstrovert. Juga aku menjual waktuku ini dalam hal olahraga dan juga membaca, karena aku tahu setelah aku menyendiri ini, aku harus keluar, aku harus ketemu teman-teman aku, pergi ke kelas, pergi ke tempat-tempat yang cukup rame supaya aku bisa merecharge energiku lagi dan juga membuka komunikasi dengan orang-orang yang aku percayai atau dengan orang-orang random yang ingin aku ketemui. Itu adalah caraku untuk bisa bertahan hidup dalam social skill yang aku jalani setiap harinya. Dan curhatan yang keempat adalah tentang pertanyaan-pertanyaan kalau orang yang ekstrovert itu bisa langsung jago dalam public speaking atau enggak. Sebagai seorang yang ekstrovert, menurutku ya ekstrovert itu ada pengaruhnya dalam mendalami atau menjadi seorang yang public speaker. Karena jujur ketika di kelas, ketika aku presentasi, ketika aku ngobrol aja di depan kelas, aku cukup energize. Dan bahkan kalau latihan, aku tuh suka latihan itu kelasnya rame. Jadi aku tuh ada rasa bisa menyerap energi mereka dan aku bisa memandangi mereka satu persatu. Dan di situ rasanya enak banget karena adanya keramaian, adanya orang di dalam suatu ruangan. Jadinya aku memiliki energi yang cukup banyak untuk bisa aku sampaikan saat presentasi atau ngomong di depan kelas. Tapi menurutku sendiri public speaking itu adalah sebuah skill, dan skill itu harus kita pelajari. Karena aku juga dulu nggak bisa dalam public speaking. Aku harus latihan, baca buku tentang bagaimana cara public speaking yang benar, melihat orang-orang yang jago dalam public speaking, kemudian aku ikutin gaya mereka, ikuti cara ngomongnya, ikuti intonasinya, kemudian aku mendapatkan koreksi dari teman-teman aku. Dan aku simpulkan sebagai seorang extrovert, ya aku nggak langsung bisa jago dalam public speaking, nggak langsung bisa blak-blakan ketika ngomong di depan umum. Bahkan kalau aku disuruh berdiri di atas panggung yang ada 1.000 bahkan 2.000, 5.000 orang, mungkin aku bakal keringatan atau aku pingsan juga. Karena public speaking itu adalah sebuah skill, dan skill ngomong di depan umum itu nggak bisa disamakan dengan extrovert ataupun introvert. Dan perlu digarisbawahi, aku juga memiliki teman-teman yang extrovert. Mereka juga berjuang dalam public speaking, latihan untuk meningkatkan jam terbangnya, dan juga aku memiliki
beberapa temannya introvert, mereka juga sama-sama berjuang untuk bisa ngomong depan umum atau bisa dalam public speaking. Ya cuman persiapannya itu berbeda. Kalau aku sebelum presentasi, sebelum kegiatannya, aku coba untuk ngobrol dengan orang lebih banyak karena aku ingin merecharge energiku. Dan biasanya teman-temanku yang introvert, mereka ya dengerin musik atau ya menyendiri aja, kemudian baru ngomong di depan umum. Karena pada akhirnya public speaking itu adalah tentang jam terbang dan juga berapa lama kesediaan kita untuk mau menghabiskan waktu belajar dan juga meningkatkan jam terbang kita ngomong depan kamera, ngomong depan umum, ngomong depan siapapun, depan publik untuk bisa jago dalam public speaking. Bukan menuduh kalau aku extrovert, ya ini adalah duniaku, aku introvert, ini bukan untukku. Dan itu adalah curhatanku tentang apa yang aku rasakan sebagai seorang yang extrovert. Dan aku baru tahu kalau aku extrovert itu ketika aku tuh sadar aku nggak bisa menyendiri di dalam rumah 1-2 hari, 3 hari. Dan teman-teman aku yang introvert itu kok bisa mereka sampai stay at home 1-2 hari nggak keluar rumah, dan aku nggak bisa karena aku pengen mencari kehidupan sosialku dan juga pengen ketemu orang baru. YouTube ini ketika teman-teman lihat aku seperti ini, mungkin kalau teman-teman ketemuku dalam real life ada kesamaan kalau aku memiliki energi yang cukup banyak ketika di real life, dan itu sepertinya tercerminkan di YouTube ini juga. Dan menurutku juga extrovert sama introvert itu nggak penting sih menurutku, dan ini sebagai curhatan aku aja karena kita semua pastinya memiliki extrovert dan introvertnya masing-masing. Dan mungkin aku extrovert di beberapa bagian ini, tapi aku juga memiliki introvert yang ada di beberapa bagian lainnya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai detik ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, pastinya teman-teman juga suka dengan video yang ada di sini. Dan aku Hero Obdan, nice to see you in the next video. Bye bye.